buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin yang kami hormati, pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Puasa dia. Informasi, rapat paripurna tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Rapat perubahan kedua atas pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perpres nomor 2 tahun 2009. Terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta hari ini, Jumat 18 Juli 2014, adalah dalam rangka penyampaian pidato gubernur terhadap 1. Raperda tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat, pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili. Yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan rapat paripurna ini merupakan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah bersama pihak eksekutif yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 kemarin. Adapun rapat BAMUS tersebut adalah merupakan tindak lanjut atas diterimanya surat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 663/075.61 tanggal 17 Juli 2014 perihal usul pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. DPRD juga telah menerima surat nomor 651/075.61 tanggal 14 Juli 2014 perihal usul pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya dan surat nomor 654/075.61 tanggal 15 Juli 2014 perihal usul pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, pelaksana tugas gubernur akan menyampaikan pidato pengantar mengenai ketiga rancangan peraturan daerah dimaksud. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna Dewan hari ini. Berikutnya marilah kita masuki acara pokok, yaitu penyampaian pidato pengantar pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga raperda dimaksud, yang dilanjutkan dengan penyerahan ketiga raperda dimaksud yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada pelaksana tugas Gubernur, kami persilakan untuk menyampaikan pidatonya. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota DPR RI atau yang mewakili, yang terhormat anggota DPD yang mewakili, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para hadirin, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. 3. Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Rapat Dewan yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 sebagai berikut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, yaitu berupa terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Sesuai kriteria tersebut, Eksekutif telah melakukan evaluasi kondisi makroekonomi dan evaluasi pelaksanaan APBD sampai akhir bulan Mei 2014 sebagai berikut. Realisasi makroekonomi akibat melambatnya investasi dan ekspor sampai dengan bulan Mei 2014, realisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,99%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan keempat 2013 sebesar 5,63%. Kegiatan ekonomi di Jakarta ke depan juga masih dipengaruhi oleh terjadinya krisis keuangan global yang dialami negara mitra strategis seperti Tiongkok dan Jepang, yang kemudian menyebabkan kinerja ekspor melambat dan berdampak pada perekonomian Asia termasuk Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2014 yang dalam APBD 2014 ditetapkan sebesar 6,1 hingga 6,5% perlu disesuaikan. Sementara itu, angka inflasi pada bulan Mei 2014 mencapai 7,7%, sehingga inflasi 2014 yang semula diproyeksikan pada penetapan APBD 2014 sebesar 5-6% juga perlu mengalami penyesuaian.
Realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Mei 2014 mencapai 13,34 triliun rupiah atau 20,62% dari rencana sebesar 64,71 triliun. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk pendapatan asli daerah atau PAD dari rencana sebesar 39,56 triliun sampai akhir bulan Mei 2014 telah terrealisasi sebesar 9,99 triliun atau 25,25%. Realisasi tersebut berasal dari pajak daerah sebesar 26,54%, retribusi daerah sebesar 7,97%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 26,51%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 22,69%. Pendapatan daerah yang berasal dari dana primanan dapat direalisasikan sebesar 2,61 triliun atau 14,68% dari rencana 17,77 triliun. Realisasi tersebut berasal dari dana alokasi umum sebesar 41,70%. Untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah hingga akhir Mei 2014 telah terrealisasi 743,64 miliar rupiah atau 31,16% dari rencana 2,39 triliun rupiah. Realisasi belanja daerah dari rencana belanja daerah sebesar 64,88 triliun rupiah sampai akhir bulan Mei 2014 telah direalisasikan sebesar 5,83 triliun atau 8,99%. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar 2,89 triliun atau 18,25% dari rencana sebesar 15,87 triliun, sedangkan untuk realisasi belanja langsung mencapai sebesar 2,93 triliun atau 5,99% dari rencana sebesar 49 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan daerah. Pada saat penetapan penerimaan pembiayaan dalam APBD 2014 diproyeksikan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2013 dan pinjaman yang berasal dari Bank Dunia untuk pelaksanaan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative atau dikenal dengan JEDI sesuai dengan hasil perhitungan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta diperoleh silpa sebesar 7,59 triliun rupiah. Silpa yang telah diproyeksikan dalam penetapan APBD 2013 sebesar 7,01 triliun rupiah. Sehingga masih terdapat silpa tahun 2013 yang belum dipergunakan sebesar 578,99 miliar rupiah. Sementara pinjaman JEDI belum terrealisasi. Dengan demikian alokasi silpa pada penetapan APBD 2014 perlu disesuaikan. Pada sisi pengeluaran daerah, penyertaan modal pemerintah yang direncanakan pada penetapan APBD 2014 sebesar 7,11 triliun rupiah belum dapat realisasi. Sementara itu, untuk pembayaran pokok utang baru dapat direalisasikan sebesar 4,08 miliar atau rupiah atau 43,5% dari rencana sebesar 9,39 miliar rupiah sesuai dengan tahapan sistem pembayaran yang ditetapkan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, berdasarkan realisasi kondisi makroekonomi DKI Jakarta dan pelaksanaan APBD 2014 sampai akhir bulan Mei 2014, berikut akan saya jelaskan rencana perubahan asumsi makroekonomi dan rencana perubahan APBD tahun 2014 yang meliputi rencana perubahan pendapatan daerah, rencana perubahan belanja daerah, dan rencana perubahan pembiayaan daerah. Rencana perubahan asumsi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 5,9 sampai 6,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
yang diperkirakan mencapai 5,5%. Angka pertumbuhan tersebut merupakan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 6,1 sampai 6,5%. Laju inflasi yang dalam penetapan APBD 2014 diproyeksikan sebesar 5 sampai 6%. Pada APBD P 2014 diperkirakan meningkat sekitar 5,5 sampai 6,5%. Inflasi pada APBD P 2014 ini lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan nasional yang diperkirakan sebesar 5,3%. Rencana perubahan pendapatan daerah. Pada perubahan APBD 2014, secara total pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 197,89 miliar rupiah, bertambah dari 39,56 triliun rupiah menjadi 39,76 triliun rupiah atau naik sebesar 0,5%. Secara lebih rinci, peningkatan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk komponen pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengalami perubahan anggaran. Sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 1,31 miliar rupiah atau 0,29% dari penetapan APBD 2014 sebesar 447,55 miliar rupiah sehingga menjadi 448,86 miliar rupiah. Kemudian untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang pada penetapan APBD 2014 direncanakan 4,86 triliun rupiah, pada perubahan APBD 2014 mengalami peningkatan sebesar 196,59 miliar rupiah atau 4,04% menjadi 5,06 triliun rupiah. Untuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan tidak mengalami perubahan pada APBD perubahan 2014. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 128,47 miliar rupiah atau 1,74% dari penetapan 7,38 triliun rupiah menjadi 7,51 triliun rupiah. Rencana perubahan belanja daerah. Terhadap belanja daerah, di samping melakukan perbaikan administrasi, penambahan anggaran, dan penambahan kegiatan baru, pada APBD perubahan 2014 ini juga dilakukan pengurangan anggaran dan pengurangan kegiatan. Penambahan anggaran direncanakan untuk menambah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditujukan untuk memenuhi alokasi belanja karena adanya kebijakan pemerintah, memenuhi belanja wajib dan belanja program unggulan yang penganggarannya pada penetapan APBD 2014 tidak mencukupi, belanja untuk kegiatan program unggulan dan kegiatan strategis lain dalam rangka pencapaian target RPJMD 2013-2017, memenuhi alokasi belanja dalam rangka peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat, memenuhi belanja tahun jamak termasuk pelaksanaan kegiatan tahun jamak yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran yang proses persetujuannya mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2007, memenuhi kegiatan penting lainnya yang pelaksanaannya tidak bisa ditunda di tahun 2015. Sedangkan pengurangan anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang sudah atau akan dibiayai oleh pihak swasta, pembebasan tanah yang tidak mungkin dapat dilaksanakan, dan adanya perubahan kebijakan. Pada perubahan APBD 2014, belanja daerah mengalami penurunan dari 64,88 triliun rupiah menjadi 63,58 triliun rupiah yang secara neto menurun sebesar 1,29 triliun rupiah atau 2%. Rapat Dewan yang terhormat, mengenai perubahan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, saya jelaskan sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan. Pada penetapan APBD 2014, penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar 7,28 triliun rupiah yang berasal dari Silpa tahun 2013
sebesar 7,01 triliun rupiah dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 269 miliar rupiah. Melalui perubahan ini, penerimaan pembiayaan naik menjadi 7,86 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Sesuai hasil perhitungan APBD yang dituangkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 berdasarkan hasil audit BPK, disampaikan bahwa angka silpa tahun 2013 mencapai sebesar 7,59 triliun rupiah sehingga terjadi penambahan sebesar 578,99 miliar rupiah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari pinjaman JD yang direncanakan sebesar 269,4 miliar rupiah pada perubahan APBD 2014 tidak mengalami perubahan. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran daerah pada perubahan APBD 2014 bertambah terhadap penetapan APBD tahun 2014 sebesar 2,2 triliun rupiah dari 7,12 triliun menjadi 9,32 triliun. Penambahan tersebut berasal dari penambahan PMP untuk PT, PD, dan BUMD sebesar 2,2 triliun rupiah. Dengan demikian, untuk PMP yang semula direncanakan sebesar 7,11 triliun rupiah menjadi 9,31 triliun rupiah. Selain itu, pada pos pembayaran hutang pihak pokok yang dialokasikan sebesar 9,39 miliar rupiah pada perubahan APBD 2014 tidak mengalami perubahan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian penjelasan rencana perubahan APBD tahun 2014, secara ringkas, angka-angka perubahan APBD tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pendapatan daerah bertambah dari 64,71 triliun rupiah menjadi 65,04 triliun rupiah. Belanja daerah berkurang dari 64,88 triliun menjadi 63,59 triliun rupiah. Penerimaan pembiayaan bertambah dari 7,28 triliun rupiah menjadi 7,86 triliun rupiah. Dan pengeluaran pembiayaan bertambah dari 7,12 triliun rupiah menjadi 9,32 triliun rupiah. Dengan demikian, secara total APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 mengalami peningkatan 905,36 miliar rupiah atau 1,26% dari 72 triliun rupiah menjadi 72,90 triliun rupiah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan eksekutif menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo sebagai berikut. Perubahan modal dasar Persero Terbatas Jakarta Propertindo dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur, dan utilitas. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004, modal dasar PT Jakarta Propertindo ditetapkan sebesar 2 triliun rupiah. Dan saat ini modal di-store oleh para pemegang saham sudah mencapai 1.830 miliar rupiah. Dengan komposisi pemegang saham yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.829 miliar 645.757.000 rupiah dan PT Jakarta Propertindo sebanyak 350.000 rupiah dan PT Pasar Jaya. Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, perusahaan membutuhkan modal 8 triliun rupiah. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari 2 triliun rupiah menjadi sebesar 10 triliun rupiah. Oleh karenanya dilakukan perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2
tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya, saya sampaikan sebagai berikut. Perubahan modal dasar perseroan daerah Pasar Jaya dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan bidang properti, pembangunan pasar terpadu, dan hunian serta ketahanan pangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perda Nomor 2 Tahun 2009, modal dasar perseroan daerah Pasar Jaya ditetapkan sebesar 500 miliar rupiah. Dan saat ini modal di store sudah mencapai 327 miliar 175 juta 929.293,9 sen rupiah. Dalam rangka mengembangkan usaha tersebut di atas, perusahaan membutuhkan modal sebesar 5 triliun rupiah. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan modal dasar dari 500 miliar rupiah menjadi 5 triliun rupiah. Dan oleh karenanya perlu dilakukan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009. Demikian penjelasan secara umum ketiga rancangan peraturan daerah tersebut yang dapat eksekutif sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan dalam rapat-rapat fraksi dan komisi. Kepada saudara ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota dewan, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini. Saya berharap kiranya Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama ketiga rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selamat melaksanakan ibadah puasa kepada yang menjalankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Terima kasih. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD, dipersilakan menuju tempat tersedia. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD. Pidato gubernur tersebut akan dicermati lebih lanjut dan akan menjadi bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umumnya. Adapun penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, akhirnya atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti jalannya rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan ada kegiatan ekonomi karena di desa ini tanah panjang. Karena itu untuk banjir. Karena itu dalam perjanjian
reklamasi pulau. Reklamasi pulau itu ada kalimat waktu di Kepres yang lama kan saya nyambung. Di situ disebutkan pihak yang mendapat izin reklamasi pulau wajib menjaga daratan Jakarta tidak banjir. Nah itu terlalu umum kan. Nah waktu penyambungan saya sebutkan Anda harus membantu mengatasi banjir termasuk jalan inspeksi sungai, termasuk yang National Capital Integrated Coastal Defense (NCICD) tipe A menjadi kewajiban mereka. Nah jadi sehingga ketika kita berikan izin penampungan pulau reklamasi, mereka itu wajib menyelesaikan pompa, inspeksi. Nah uang ini harusnya dari APBD ya kita cabut. Berarti kan anggaran IPU dikurangi Pak dari 6. Kita kan suruh tingkatkan jalan, kita timpa dulu jalan. Kita pingin semua jalur busway diberesin, termasuk jalan layang dan underpass dibangun untuk daerah-daerah titik kemacetan. Itu yang kita lakukan. Contohnya mana Pak yang Termasuk nanti yang di Kota Tua. Nanti Kota Tua antara BNI sampai Fathahila sampai stasiun Bios itu semua plaza batu, nggak ada mobil lewat, hanya Transjakarta yang lewat. Mobil itu dialihkan dari pemadam kebakaran langsung masuk lewat underpass, lewat bawah kereta api menuju ke Pangeran Jayakarta, Bangka 2. Dia orang harus putar balik. Kalau mau ke Glodok putar balik. Nah sehingga dengan cara demikian kemacetan di kota itu di tempat plaza wisata yang baru. Ada beberapa museum, tempat anggota tua, mandiri, semuanya jadi satu plaza orang jalan kaki. Hanya dilewati oleh bus Transjakarta saja. itu diterapkan kapan? Lagi mau jalan nih, dan proses tender ya. Tahun depan akan mulai bangun atau kan ya, kayak multi year saya kira. Ini nanti kawasan tanah stadion tahun depan. Iya, enggak sampai selesai jalan. 2016 baru mulai kelihatan batu semua. Apa? Iya, sebetulnya gini, saling hibah dari Menlu juga hibah. Tapi kalau proses bilang dulu kan bilangnya saling tukar kan proses suratnya lama. Nah lebih langsung hibah saja. Hibah tadi ada pengertian dari BPKD. Kita mesti hapus dulu baru hibah. Nah tadi saya bilang, mana bisa Anda hapus dulu gedung itu jadi statusnya punya siapa? Anda harus hibah dulu, sesama pemerintah kan nggak perlu izin DPRD. Kita hibah dulu untuk kepentingan umum, nanti baru lapor penghapusan gitu loh. Bukan penghapusan dulu baru hibah. Orang mau kasih orang barang, Anda udah hapus bukan milik Anda, apa yang mau Anda kasih? Penipuan namanya udah hilangin aset, nggak jelas statusnya siapa, duit nggak dapat, main hilangin aset kan kalau pengadilan hilangin aset itu, penghapusan aset itu kalau kita dapat uang dijual gitu. Kalau untuk kasus di over pada pemerintah pusat, ya hibah dulu baru hapus bukunya gitu. Nah itu selisih di situ aja. Tadi udah selesai itu. Kapan Pak dibikin? Luar biasa, rapat-rapat konferensinya luar biasa. Sekarang juga banyak sekali perwakilan duta besar negara lain menaruh perwakilan di ASEAN ini, di sekretariat ASEAN. Jadi ini akan efeknya luar biasa, termasuk kita harapkan 10 ASEAN ini nanti ada penerbangan langsung ke ibu kota masing-masing. Ini akan menolong proses meningkatkan turis. Pak, tentang kata monorail, dia sudah 3 kali sekolah dipindahkan akan mendapatkan kompensasi. Nah, pokoknya prinsip kita, dia kalau sampai awal Agustus ya ini, awal Agustus dia nggak bisa jawab pertanyaan kita termasuk desainnya, lupakan monorail udah. Nggak akan dikenakan denda. Perjanjiannya nggak ada untuk kenain denda dia. Dia perjanjian kita tuh lemah selama ini. Kalau sekarang kalau perjanjian saya dengan reklamasi pulau kan jelas. Dalam 1 tahun Anda nggak melakukan, maka saya tidak mau saya akan cabut izin Anda. Terus kalau Anda bangun sesuatu di Jakarta kerjasama, kalau Anda gagal membangun, maka semua yang gagal itu menjadi milik saya. Jadi nggak ada gantung-gantung kayak gitu lagi. Kalau menurut kontrak mereka cuma butuh menunjukkan 1,5 bukan. Saya nggak mau bicara soal fee itu lagi. Itu kan lucu. Anda ngotot soal fee. Kamu dari koran apa? Nah, pertanyaan saya begini. Kalau Anda mau bangun satu proyek 100 perak, minjem bank 70%, Anda wajib nggak nyediain 30%? Itu 30% kan? Nah, sekarang Lotus suruh nyiapin 5% aja, bank garansi nggak punya duit.
mau ngotot melindung di bawah peraturan 1,5%, saya boleh dong untuk melihat apakah Anda punya uang 30%. Karena nggak bisa nunjukkan kan? Kalau nggak bisa nunjukkan, saya boleh nggak curiga Anda mengambil izin saya untuk jual properti ruang udara dapatin duit. Kalau Anda dapat 250 hektar, 200.000 meter persegi tanah, kalau Anda sewakan ke orang 25 juta per tahun, Anda dapat 5 triliun. Bisa nggak saya menuduh Anda, dapat izin saya dulu, Anda pasarkan itu barang, dapat 5 triliun, Anda baru bangun 2 triliun, 3 triliun itulah yang Anda gabung-gabung jadi modal 30%. Boleh kan saya curiga kan? Kalau kamu nggak mau saya curiga, mana uangmu tunjukin. 5% aja ribut, gimana mau 30%? Itu bank garansi, bukan cash tuh. Bank garansi aja mau nawar 1,5%. Nggak strategis sama sekali. Saya mau ganti bus rapid transit atau right rapid transit. Ombudsman bilang SP2B dan dapat uang bermasalah. Ya silakan kasih rekomendasi aja ombudsman. Langsung masuk rekomendasi. Iya. Terima kasih Pak. Ya akan tiba kita juga kantor yang lain. Udah nggak usah hitungan biar cepat. Kantor DKI kan dapat jadi ibu kota ASEAN. Mereka rapat terus aja berapa orang datang. Terus kan kita jadi ibu kotanya negara ASEAN kan kayak New York ibu kota PBB. Untung dong dapat turis segala macam. Terus kantor apa yang dibangun kemudian? Polri ada yang buat yang di Lebak Bulus ada kan pemerintah. Terus kita juga mau satu lagi yang kantor depan apa yang kita bikin apa gitu. Setuju jadi urus. Maksudnya nggak usah tunggu-tungguan dah kita siapa. Masa pemerintah kecuali swasta ya, saya takut udah kasih takut dia nipu gitu loh. Mana mungkin nipu sih kalau ada Pak Prabowo atau Jokowi di sana. Gua laporin loh. Iya dong, gua laporin loh. Masa kita ditipu gitu, lebih cepat gitu. Sama. Itu kan maksudnya gini, kita MRT lewat situ kan masih elevated. Nah kita pengen dia bikin desainnya itu bisa nyambung, ada lorong gitu loh. Ya, supaya orang tamu-tamu asing kalau datang, tugas-tugas karena kan nyambung kereta api ke bandara juga kan. Ada KTJ orang pindah bisa masuk ke situ. Jadi langsung masuk ke gedung, nggak usah kena jemur, turun lagi gitu. Nah kita minta desainnya jangan sampai desainnya di depannya bagus, atau kita minta satu jembatan masuk ke MRT kan jelek dia. Nah makanya kita minta dia tolong waktu desain itu udah kamu pikirin cara masuknya lewat mana. Iya pasti. Pasti, karena kita harapkan lu bisa pakai kereta atau macet ya. Pak, Lebaran tahun ini ada operasi justisi nggak? Jalan aja itu sosial perjanjian seperti itu. Kita nggak terlalu persoalkan KTP lagi sekarang. Kita lebih persoalkan orang tinggal di mana. Jadi teorinya begini, kita yakin kalau Jakarta tidak ada kawasan kumuh, tidak mungkin orang-orang dari luar kota yang ngadu nasib sewa tempat murah. Nah kita akan terus bersihkan di bawah kolong kereta api, yang inspeksi rare, termasuk inspeksi sungai harus dibersihkan, termasuk yang di bawah kolong tol. Nah kalau itu dilakukan, Kodam udah bantu nih. Nanti per Agustus akan dibersihkan banyak sekali di bawah kolong tol, Kodam akan bersihkan. Yang berangkat anak TNI, kereta api, Dirjen Perhubungan Darat juga ada sepakat, kita ada rapat. Jadi konsep justisi itu berbeda sekarang ini. Malah kalau kamu ada usaha yang baik, yang mampu beli rumah di sini, segala macam, saya kasih KTP DKI. Oh, kenapa? Kalau kamu KTP DKI penghasilanmu tinggi, saya kenakan NPWP, bayar pajak kamu. Itu setiap pajak yang kamu bayar ke pemerintah pusat itu 20% buat DKI. Lumayan kan? Jadi kalau banyak orang yang mampu duit, makanya kita mau dorong PKL yang baik, dilatih baik supaya dia untung. Kalau UMP kan pas-pasan tuh nggak bayar pajak sampai sedikit. Jadi kalau namanya PKL, dia bisa penghasilan 2 kali UMP sebetulnya kalau dilatih dengan baik. Tapi kalau ada turis, makanan yang kita jamin semua baik, nah kita akan kenakan NPWP semua. Ada pajak penghasilan yang sudah melampaui pendapatan tidak kena pajak, ya Anda harus store ke pemerintah pusat. Nah dari pusat 20% buat kita. Ya ini semua timbal balik ada sebetulnya. Gimana? Itu urusan dirjen pajak. Ini saya lapor presiden yang baru. Lebaran ini pasti kan ada warga dari luar Jakarta yang datang juga. Nggak apa-apa. Mengantisipasi itu. Dia datang kalau sebagai pembantu rumah tangga nggak apa-apa. Dapat kerjaan dia masih tinggal di rumah bosnya.
Atau dia datang, coba lihat, kita lihat ya, ini hidup sosial ya. Hampir semua pembantu rumah tangga pulang kampung lagi, bawa lagi. Ada nggak yang kececer, nggak ada kerjaan? Semua keserap. Dan ini aman, kalau dia balik lagi sebagai pegawai rumah tangga, aman, dia masih tinggal di rumah bosnya. Yang paling gawat itu pabrik-pabrik, bawa lagi buruh yang baru, yang bujangan-bujangan baru nih. Dia kos lagi, pacaran lagi, menikah lagi, nggak mampu beli rumah. Makanya kita harapkan pabrik-pabrik itu didorong keluar dari Jakarta. Atau di dalam kawasan industri saja. KBN apa lebih baik satu itu, nah itu jauh lebih gampang. Toh kereta rel ganda sudah akan selesai tuh akhir tahun ini dari Jawa Timur sampai ke Jakarta. Nah itu harusnya pabrik-pabrik bisa didorong ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, itu jauh lebih baik. Itu masih lama, Pak. Enggak juga terjadi kereta api. Kalau yang terhambat Sekarang kan kita juga kasih insentif kepada pemilik-pemilik pabrik. Daripada kamu pusing, rugi, naikin gaji pegawai nggak bisa, demo terus, lebih baik kamu tanah kamu dirubah aja jadi apartemen, jadi bisnis. Nilainya mau naik kan, kamu jadi kaya, dapat jual ini, kamu bisa buka pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah. Toh yang kerja sini juga orang Jawa Barat, Jawa Tengah juga kok, rata-rata. Urban semua Pak ya. Iya kan? Urban semua Pak ya. Iya, Karawang segala macam begitu kan. kalau yang datang saat arus balik itu nantinya jadi pengemis gitu, Pak. Jadi pengemis kita pulangin, ada perjanjian. Kalau masih balik lagi, pidana penipuan kepada Pemprov. Membicarakan kerjasama dengan Pak. Ya, yang penting udah tangan-tangan ASEAN Games dulu, kerja sama apa sama Poin? Kerja sama pribadi. Pak, jadi tanggal berapa mudik, Pak? Berarti nggak akan ada waktu. Open house tuh Pak Seda. Pak, untuk libur PNS. Hah? Ya, Pak.